Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ya, perkenalkan nama saya Indra Maulana. Saya dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan dan teman-teman juga untuk mengenai bimbingan peserta didik dalam pendidikan, yaitu lebih tepatnya jenis dan implementasi bimbingan belajar peserta didik. Ya, next, Arik. Ya, di sini saya akan membahas mengenai pengertian. Di sini ada pengertian menurut Frank Miller pada tahun 1961. Frank Miller mengatakan bahwa bimbingan adalah proses pembantu individu untuk mencapai pemahaman diri dan arah diri, terutama untuk membuat penyesuaian tahap sekolah, keluarga, dan masyarakat umum. Lalu secara umum, bimbingan belajar itu yaitu proses membantu kegiatan belajar kepada siswa baik secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan presentasi belajar secara optimal. Nah, dari sebelumnya pengertian yang tadi, kesimpulan menurut saya yaitu pengertian dari bimbingan belajar yaitu merupakan suatu upaya yang berencana dan cermat yang dilakukan dalam kegiatan bimbingan belajar untuk meningkatkan aktivitas belajar dan mengentas permasalahan yang mengganggu sehingga presentasi belajar individu yang ikut serta dalam proses belajar itu di sekolah dapat meningkat secara optimal. Lalu selanjutnya yaitu ada macam-macam bimbingan belajar. Yang pertama adalah bimbingan belajar dengan secara efisien. Di sini sangat dibutuhkan untuk secara efisien dalam belajar karena akan berpengaruh terhadap pengertian kita terhadap belajar tersebut. Lalu yang kedua adalah bimbingan belajar dengan cara membaca buku. Di sini kita sering mendengar tentang kutu buku. Nah, itu kutu buku itu adalah sangat penting karena akan menjadi bimbingan belajar yang akan merubah pola pikir untuk kedepannya. Yang ketiga adalah bimbingan belajar dengan cara mengikuti pelajaran. Nah, di sini kita itu harus mengikuti pelajaran. Dengan cara itu, bimbingan belajar akan mengalir dengan seksama. Karena demikian, bimbingan belajar itu perlu dengan mengikutinya pelajaran-pelajaran yang sudah dilakukan. Lalu yang keempat adalah bimbingan belajar dengan cara menyiapkan diri untuk ujian. Di sini kita sebelum ujian pasti kan menyiapkan belajar gitu untuk ujian. Nah, itu juga termasuk bimbingan belajar. Nah, di situ bimbingan belajar itu sangat dibutuhkan karena akan bertujuan untuk kedepannya dan akan saling mengikat terhadap bimbingan belajar yang lainnya. Next, Arik. Lalu ada pendekatan bimbingan belajar, yaitu yang pertama ada bimbingan secara individu. Nah, bimbingan secara individu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah directive counseling, lalu non-directive counseling, lalu expressive counseling. Yang pertama saya akan bahas directive counseling. Directive counseling itu dengan menerapkan prosedur atau teknik pelayanan konseling tertuju pada masalahnya. Konselor yang membuka jalan pemecahan masalah. Kalau non-directive counseling, yaitu dengan menerapkan prosedur bimbingan yang difokuskan pada anak. Adanya pelayanan bimbingan bukan pelayanan mengambil inisiatif. Tetapi klien sendiri yang mengambil prakarsa, yang menentukan sendiri apakah ia membutuhkan pertolongan atau tidak. Lalu yang terakhir adalah executive counseling. Di sini yaitu menerapkan prosedur pelayanan tidak dipusatkan pada bimbingan atau klien. Tetapi masalah yang dihadapi itulah yang harus ditangani secara luas. Sehingga tenang apa yang dipergunakan setiap waktu dapat diubah kalau memang diperlukan. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Next, Adik. Nah, yang kedua ada bimbingan secara kelompok. Bimbingan secara kelompok tuh ada 4 macam. Yang pertama ada field trip. Yang pertama ada homeroom program, field trip, diskusi kelompok dan kegiatan bersama. Homeroom program itu kegiatan bimbingan yang dilakukan oleh guru bersama murid di dalam ruang kelas di luar jam pelajaran. Kegiatan homeroom dapat digunakan sebagai suatu cara dalam bimbingan belajar. Melalui kegiatan ini, pembimbing dan murid dapat berdiskusi tentang berbagai aspek tentang belajar. Yang kedua ada field trip. Dengan karya wisata, murid-murid dapat dan mengamati secara langsung dari dekat
objek situasi yang menarik perhatiannya dan hubungannya dengan pelajaran di sekolah. Yang ketiga ada diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok sebaiknya dibentuk kelompok-kelompok kecil yang lebih kurang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Murid-murid yang telah tergabung dalam kelompok-kelompok kecil itu mendiskusikan bersama sebagai permasalahan termasuk di dalamnya permasalahan belajar. Nah, yang terakhir ada kegiatan bersama. Kegiatan bersama merupakan teknik bimbingan yang baik karena dengan melakukan kegiatan bersama mendorong anak saling membantu sehingga relasi sosial positif dapat dikembangkan dengan baik. Next, Rick. Yang ketiga ada bimbingan secara klasikal. Metode yang digunakan dalam bimbingan kelompok dapat menggunakan berbagai macam metode antara lain. Yang pertama ada ceramah atau pemberian informasi. Di sini siswa diberi pengetahuan mengenai pentingnya belajar. Jadi dengan adanya pemberian informasi itu siswa diharapkan dapat termotivasi dalam belajarnya. Yang kedua ada pemberian tugas. Dengan adanya tugas yang diberikan, siswa akan mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jadi secara tidak langsung dapat sendirinya siswa akan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga ada tanya jawab. Setelah proses pembelajaran berlangsung, hendaknya guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang materi yang belum dipahaminya. Yang keempat ada konseling individu atau kelompok, yaitu layanan yang membantu peserta didik untuk mengataskan masalah pribadinya dalam suasana tatap muka, dilaksanakan interaksi langsung antara konseling dan konselor. Yang kelima ada bimbingan kelompok belajar. Suatu proses pemberian informasi dan bantuan yang diberikan oleh seorang ahli atau guru pembimbing pada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok atau tujuan dalam penelitian ini adalah membentuk konsep diri positif. Next week. Yang keenam ada belajar kooperatif. Dengan belajar kooperatif, siswa dapat menggunakan lembar kegiatan dan saling membantu untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang ketujuh ada diskusi. Metode ini digunakan dengan memanfaatkan interaksi antar individu dalam kelompok untuk memperbaiki kesulitan belajar yang dialami oleh kelompok siswa. Yang ke-8 ada observasi atau pemantauan. Sasaran yang mendapatkan bimbingan belajar yaitu yang perlu mendapatkan bimbingan belajar seluruh siswa yang menunjukkan adanya gejala kesulitan atau masalah belajar dan siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Imam atas penjelasannya. Lanjut ke implementasi bimbingan belajar peserta didik. Dalam pelaksanaannya ada guru bidang studi, ada guru bimbing konseling, ada wali kelas, dan kepala sekolah. 1. Guru bidang studi. Guru sebagai pembimbing dituntut untuk mengadakan pendekatan, bukan saja melalui pendekatan instruksional, akan tetapi dibarengi dengan pendekatan yang bersifat pribadi atau personal approach. Dalam setiap proses belajar yang mengajar yang berlangsung, dengan pendekatan pribadi semacam ini, guru akan secara langsung mengenal dan memahami muridnya secara lebih mendalam sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa guru sebagai pembimbing sekaligus berperan sebagai pembimbing dalam proses belajar mengajar. Sebagai pembimbing, seorang guru diharapkan mampu untuk 1. Memberikan informasi yang diperlukan dalam proses pembelajaran. 2. Membantu setiap siswa dalam mengatasi setiap masalah pribadi yang dihadapi. 3. Mengevaluasi hasil setiap siswa. 4. Memberikan setiap kesempatan yang memadai agar setiap murid dapat belajar sesuai dengan karakteristik kepribadiannya. Dan terakhir, mengenal dan memahami setiap murid baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua ada guru pembimbing konseling, yaitu harus sangat berhubungan erat dengan seorang murid. Dengan adanya proses bimbingan, guru pembimbing konseling
adalah seorang guru yang bertugas untuk memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan secara profesional dan ilmiah, sehingga guru bimbingan konseling harus mampu menciptakan komunikasi yang baik antara guru dan murid. 3, ada wali kelas. Wali kelas juga biasanya lebih memahami akan kemampuan siswanya, dan wali kelas juga membantu akan perkembangan kemampuan para siswanya. Jadi apabila di dalam kelas tersebut terdapat siswa yang mengalami kesulitan belajar, wali kelas dapat bekerja sama dengan guru bidang studi ataupun konselor tadi. Nah, dan yang keempat, ada kepala sekolah, seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin satu sekolah di mana diselenggarakannya proses belajar mengajar atau tempat di mana interaksi antara guru dan murid yang terjadi di dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya, ada prosedur pelaksanaan bimbingan belajar. Langkah-langkahnya ada identifikasi. Identifikasi adalah suatu kegiatan yang berupa untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu dengan mencari informasi tentang siswanya yang meliputi 1, data dokumen hasil belajar, 2, menganalisis absensi siswa dalam kelas, 3, mengadakan wawancara dengan siswa, 4, menyebar angket untuk memperoleh data tentang permasalahan belajar, 5, tes untuk memperoleh data tentang kesulitan belajar atau permasalahan yang sedang terjadi. Yang kedua ada diagnosa. Diagnosa juga adalah keputusan atau penentuan mengenai hasil dari pengolahan data. Diagnosis ini dapat berupa hal sebagai berikut. 1, keputusan mengenai jenis kesulitan belajar siswa, maupun bisa dalam bentuk berat atau ringan. 2, keputusan mengenai faktor-faktor yang menjadi sumber sebab-sebab adanya masalah dalam kesulitan belajar. 3, keputusan mengenai jenis mata pelajaran apa yang mengalami kesulitan belajar. Kegiatan-kegiatan belajar diagnosis juga ada. Nomor 1-nya ada membandingkan nilai prestasi individu untuk setiap mata pelajaran dengan rata-rata nilai seluruh individu. Membandingkan nilai yang diperoleh dengan batas minimal tujuan yang diharapkan. Keempat, kita lihat kepribadiannya, misal sering terlambat masuk kelas, tidak hadiran dalam kelas, sering bolos, dan lain-lain, sehingga dapat memungkinkan siswa mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, ada prognosis. Prognosis merupakan aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar anak didik. Prognosis dapat diartikan amalan apa yang telah ditetapkan dalam tahap diagnosis yang akan menjadi dasar utama dalam menyusun dan menetapkan ramalan mengenai bantuan apa yang harus diberikan kepada siswa untuk membantu mengatasi masalahnya. Dalam prognosis juga ada berupa 1, bentuk treatment yang harus diberikan, 2, bahan atau materi yang diperlukan, 3, metode yang akan digunakan, 4, alat bantu belajar mengajar yang harus dipakai atau yang diperlukan. 5, waktu kegiatan dilaksanakan. Yang keempat, prosedur yang keempat adalah terapi atau pemberian bantuan. Terapi di sini maksudnya adalah pemberian bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis tersebut. Bentuk terapinya ada 1, bimbingan belajar kelompok, 2, bimbingan belajar individual, 3, pengajaran remedial, 4, pemberian bimbingan pribadi, 5, alih tangan khusus. Yang prosedur kelima ada tindak lanjut atau follow up, yaitu suatu usaha untuk mengetahui keberhasilan bantuan yang telah diberikan kepada siswa dan tindak lanjutnya dalam hal tersebut. Dalam kegiatan tindak lanjut mendasar hasil evaluasi dan analisisnya. Nah, di sini ada juga hasil yang diinginkan dari penerapan prosedur tadi, yaitu 1, evaluasi. Evaluasi lebih menekankan penggunaan informasi yang diperoleh dengan pengukuran maupun dengan cara lain untuk menentukan pendapat dan membuat keputusan pendidikan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar. Berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya, tes prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam jenis penilaian sebagai berikut. 1, ada tes formatif. Penilaian dini digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasan tersebut. 2, ada tes summatif
yaitu yang meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah diajarkan dalam waktu tertentu. 3, ada tes sumatif, yaitu yang diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan pokok bahasan yang telah diajarkan selama 1 semester atau 2 tahun pelajaran. Dan berikutnya ada keberhasilan. Di sini indikatornya yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar dianggap berhasil adalah 1, daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, ada perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran instruksional khusus atau TIK telah dicapai oleh siswa baik secara individual maupun kelompok. Oke, untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya, Imam Prakoso, untuk melanjutkan materi tersebut. Silakan, Imam. Baik, terima kasih, Kang. Selanjutnya itu ada tingkat keberhasilan. Tingkat keberhasilan itu setiap proses belajar mengajar selalu menghasilkan hasil belajar. Masalah yang dihadapi adalah sampai di tingkat mana prestasi atau hasil belajar yang telah dicapai. Tingkat keberhasilan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada istimewa atau maksimal. Maksudnya itu adalah apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa. Yang kedua, ada baik sekali atau optimal. Maksudnya itu apabila sebagian besar 76% sampai 99% bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, ada baik minimal. Baik minimal ini maksudnya adalah apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% sampai 75% saja dikuasai oleh siswa. Yang terakhir itu adalah kurang. Apabila bahan pelajaran yang diajarkan itu kurang dari 60% dikuasai oleh siswa. Dengan melihat data yang terlihat dalam format data serap siswa dalam pembelajaran dan presentasi keberhasilan siswa dalam mencapai TIK tersebut, dapatlah diketahui keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilakukan siswa dan guru. Selanjutnya, setelah memperoleh bimbingan belajar, diharapkan akan terjadinya perubahan pada diri siswa seperti yang pertama itu ada peningkatan penguasaan materi pelajaran, yang kedua ada peningkatan prestasi siswa, yang ketiga teratasinya masalah-masalah belajar, dan yang terakhir itu ada terselesaikannya belajar secara tepat waktu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Barangkali teman-teman ada pertanyaan, silakan untuk menuliskan di kolom komentar. Sekian. Oke, saya mewakilkan dari kelompok 6. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami. Kita tunggu saran atau pertanyaan dari teman-teman. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.